Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu banyak pemberitaan yang menyampaikan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan peninjauan kembali pengajuan 19 orang masyarakat yang mengajukan terkait pinjaman online. Dan ini pemberitaannya banyak sekali, ada yang di media sosial, di media elektronik, dan banyak artikel yang membahas seperti itu. Dan saya akan coba membacakan salah satu artikel tentang Mahkamah Agung yang perintahkan pemerintah membuat penataan kebijakan dan regulasi praktik pinjaman online. Nah, ini benar adanya memang yang namanya pinjaman online ini saat ini, walaupun sudah ada aturan yang benar dari Otoritas Jasa Keuangan, masih banyak perusahaan pinjol yang melanggar, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di situ. Masyarakat tetap ditekan, dicaci maki, dihina, walaupun itu dilakukan oleh orang yang tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya, tapi faktanya masyarakat tahu bahwa dia itu hanya meminjam uang di pinjol legal. Oke, ini salah satu artikel tentang pemberitaan yang lagi geger. Kabulkan kasasi, MA perintahkan pemerintah membuat penataan kebijakan dan regulasi praktik pinjol. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait praktik pinjaman online alias pinjol. Hal tersebut sebagaimana amar putusan kasasi MA nomor 1206K/PDT/2024 yang diputuskan pada Rabu 24 April 2024. Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi. Demikian amar putusan dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Sabtu 20 Juli 2024. Perkara terdaftar dengan nomor 689-PDT-G-2021-PNJKT-PST. Ini merupakan gugatan warga negara atau citizen law suit yang diajukan untuk menggugat atas nama Nining Elitos, Dita Saturani, Sri Baskoro, Betty Martina, Ahmad Muaj, Minarsi, Eni Susilawati, Dewi Purwati, Nurul Kartika Putri, Jenny Saputro, Siti Aminah, Yulianti, Aspinawati, Nur Roshid Murtado, Irine Oktavianti, Kusuma Wardani, Diah Ariyanti P, Warsiti Hajar, Nur Hayati, dan Leon Alvinda Putra. Nah, terima kasih kepada beliau-beliau ini yang sudah mengajukan berkas perkara terkait pinjaman online dan sekarang sudah dikabulkan. Mereka menggugat sejumlah pihak, diantaranya Presiden RI Joko Widodo, tergugat 1, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, tergugat 2, Ketua DPR RI Puan Maharani, tergugat 3, Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari, tergugat 4, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK RI Mahendra Siregar atau tergugat 5. Berdasarkan amar putusan kasasi yang tercantum di laman SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perkara ini, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi 1206K/PDT/2024 menyatakan jajaran pemerintah dan DPR telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung menghukum Presiden Jokowi, Wakil Presiden RI, dan Ketua DPR Puan Maharani untuk melakukan pengawasan terhadap Menkominfo untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat. Kemudian diperintahkan Menkominfo selaku tergugat 4 melakukan kerjasama dengan perusahaan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia. Memerintahkan tergugat 4 untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online. Demikian bunyi amar keputusan kasasi perkara A. Quo. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga memerintahkan Menkominfo untuk melakukan penegasan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam meminjam dalam aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online. Tak hanya itu, Majelis Hakim Kasasi menghukum Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan Ketua DPR RI melakukan pengawasan terhadap Ketua Dewan Komisioner OJK untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.
Di antara aturan yang harus diatur yakni 1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebelum perusahaan membuat aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam-meminjam. 2. Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, mikrofon, dan lokasi. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman. Nah, ini seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa ketika ada perusahaan pinjol legal yang mengakses lebih dari kamera, mikrofon, dan lokasi, apalagi mengakses galeri, mengakses kontak, mengakses kalender, maka masyarakat atau yang akan meminjam uang di pinjol tersebut harus membatalkan atau meng-cancel semua pengajuan tersebut, karena khawatir nanti kalian akan terjebak dan membahayakan kehidupan kalian di kemudian hari. Lalu yang ketiga adalah jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik. Yang keempat, larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online baik oleh perusahaan pembuat aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan pembuat aplikasi pinjaman online. Nah, ini harus betul-betul dipahaminya oleh pinjol, karena banyak sekali DC pinjol ketika ada nasabah yang baru jatuh tempo sudah diancam akan disebar data dan sebagainya. Yang kelima, batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai wajar dan adil. Ini banyak juga pelanggaran. Pinjam 1 juta, cairnya 723.000, 14 hari setelah pencairan dana tersebut ke rekening kita harus mengembalikan sejumlah 1.140.000. Itu berlaku dan terjadi di pinjol legal. Yang keenam, batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga dan direkomendasikan atau bunga moratorium. Yang ketujuh, larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana baik oleh perusahaan pembuat aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia aplikasi pinjaman online. Nah, ini yang paling harus diperbaiki ini. Teror dari DC pinjol itu luar biasa, membuat orang bisa mengakhiri hidup. Makanya ini benar, semoga saja setelah adanya hal ini bisa diterapkan dan diatur dengan yang lebih baik lagi. Yang kedelapan, mekanisme penyelesaian pengaduan dan kesejahteraan konsumen. 9. Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas aman, dan tindak pidana proses pemblokiran. Melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum agar tidak terjadi lagi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat. Lalu selanjutnya, Mahkamah Agung menghukum Menkominfo untuk membuat peraturan yang menjamin penghormatan perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat bagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait. Yang kedua atau B, melakukan kerjasama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia. Lalu yang C, membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online. Yang D, melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga menghukum Ketua Dewan Komisioner OJK untuk A, membuat peraturan yang menjamin penghormatan dan perlindungan bagi pengguna aplikasi pinjol dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang B, membuat regulasi mengikat yang mengatur 1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebelum perusahaan pembuat aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam-meminjam. Yang kedua, batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, mikrofon, dan lokasi. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman. 3. Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik. Yang keempat, larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online tersebut. Yang kelima, batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil. Yang keenam, batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang direkomendasikan. Yang ketujuh, larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana baik oleh perusahaan pinjol maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol tersebut. Yang kedelapan, mekanisme penyelesaian pengaduan dan kesejahteraan konsumen.
Yang kesembilan, sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen dan lain-lain. Yang ke-10, pelanggaran hukum tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjol oleh masyarakat dengan melakukan pengawasan penyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan pinjaman online yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Nah, ini banyak pelanggaran dari pinjol, makanya kalau ternyata nanti dibuat aturan yang lebih baik lagi, semoga saja tidak ada pelanggaran dari perusahaan pinjol yang membuat masyarakat menjadi tersisa dan banyak yang mengakhiri hidupnya. Nah, itulah artikel yang membahas tentang keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi 19 orang terkait pinjaman online. Semoga saja semua perintah dari Mahkamah Agung ini segera dilakukan dan segera dilaksanakan oleh OJK, Presiden, Ketua DPR, dan Menteri Kominfo untuk memperbaiki regulasi tentang pinjaman online tersebut. Demikian teman-teman, kita sebagai masyarakat tetap berhati-hati saja. Apapun nanti keputusan yang akan dikeluarkan oleh OJK, oleh pemerintah, oleh DPR tentang regulasi pinjaman online tersebut, kita sebagai masyarakat tetap berhati-hati dan waspada. Karena aturan-aturan OJK dari sebelum-sebelumnya sudah diputuskan dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online, baik DC pinjol, baik penagihan-penagihan ataupun persentase bunga yang diterapkan di pinjaman online tersebut. Setelah adanya aturan OJK, pinjol mengakalinya agar tetap mendapatkan keuntungan. Baiknya masyarakat ketika ingin menggunakan pinjaman online tetap waspada terhadap jebakan dan jeratan pinjaman online tersebut. Oke, demikian teman-teman kabar terbaru tentang Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi 19 orang yang mengajukan tentang kasasi dan peninjauan kembali tentang izin pinjaman online di negara kita ini. Dan buat teman-teman yang saat ini masih dalam kepanikan ketika diteror oleh si pinjol, hilangkan kepanikan kalian, tetap bersikap tenang karena gagal bayar dan telat bayar di pinjaman online tidak terjadi apa-apa jika kalian bisa tenang dan menyikapinya dengan baik-baik saja. Dan buat teman-teman semua yang sedang mengalami kesulitan apapun di dunia ini, saya doakan semoga Allah memberikan solusi terbaik pada Anda, semoga Allah memberikan jalan keluar yang betul-betul diinginkan oleh Anda, dan semua permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini segera terselesaikan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.